dari mahasiswa Universitas Bengkulu dari Prodi Pendidikan Non Formal semester 5 angkatan 22. Nah, di sini kami akan membedah salah satu buku homeschooling. Jadi, judul buku kami adalah Homeschooling Rumah Kelasku, Dunia Sekolahku. Jadi nama penulisnya yaitu Prof. Dr. Arif Rachmat MPD. Dan terbitnya itu di Buku Kompas Juli 2007, itu cetakan pertamanya, dan cetakan keduanya itu di September 2007. Jadi jumlah halamannya itu ada 122 halaman dan 4 bab. Di sini memiliki gagasan utama nih. Nah, yang mana dari buku Homeschooling Rumah Kelasku, Dunia Sekolahku oleh Prof. Dr. Arif Rachmat MPD adalah pengalaman homeschooling sebagai alternatif pendidikan yang menekankan peran orang tua dalam proses belajar anak. Buku ini menjelaskan bahwa homeschooling mungkin pendidikan dilakukan di rumah dengan secara kekeluargaan, di mana anak dapat belajar sesuai dengan gaya dan keinginan mereka masing-masing, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selain itu, buku ini juga membahas sebagai metode dan pendekatan dalam homeschooling untuk mengoptimalkan potensi anak. Nah, sesuai dengan judul bukunya ya, jadi rumah kelasku dan dunia sekolahku. Jadi kita mulai aja ya Kak. Jadi yang pertama itu mengapa sekolah itu rumah. Jadi bab ini menjelaskan alasan dibalik pemilihan homeschooling sebagai alternatif pendidikan. Menurut Rachmat menyoroti bahwa banyak orang tua memilih homeschooling karena merasa sistem pendidikan formal itu tidak memenuhi kebutuhan dan potensi anak. Homeschooling memberikan fleksibilitas dalam metode dan kurikulum, memungkinkan anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perkembangan dan karakter keterampilan hidup. Yang selanjutnya itu ada masa depan sekolah rumah nih Kak, yang mana pada pembahasan kali ini Rachmat membahas prospek dan perkembangan homeschooling ke depan. Ia mencatat bahwa dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang dipersonalisasi, homeschooling akan semakin diterima di dalam masyarakat. Rachmat juga menekankan perlunya dukungan dari masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung homeschooling, termasuk sumber daya pendidikan dan komunitas belajar. Jadi homeschooling itu bukan hanya dukungan dari keluarga, tapi juga pemerintah, masyarakatnya sekitar ya Kak. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang model pendidikan alternatif. Jadi menurut Rachmat itu mengurangi berbagai model pendidikan alternatif yang dapat diadopsi dalam homeschooling. Ia menjelaskan pendekatan seperti homeschooling atau school at home dan pembelajaran tematik, serta bagaimana masing-masing model dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi bab ini penting mengasah kreativitas dan merancang pengalaman belajar yang menarik dan relevan. Oke, kalau pandangan kritisnya itu gimana ya Pak? Di dalam pandangan kritis itu terdapat homeschooling termasuk tantangan dan konferensi yang mungkin dihadapi Kak. Rachmat memungkinkan bahwa meskipun homeschooling memiliki banyak sekali manfaat, dan juga ada kekhawatiran nih Kak mengenai sosialisasi anak dan kualitas pendidikan yang diberikan. Ia mendorong orang tua untuk tetap terbuka terhadap terhadap umpan balik nih Kak, dan beradaptasi dengan kebutuhan anak serta lingkungan sekitarnya. Jadi buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang homeschooling seperti pilihan pendidikan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan anak, sekaligus mengajak pembaca untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam penerapannya. Oke, dari tadi kita membahas per bab-bab ya Mbak, Kak. Jadi ada juga nih kelebihan dari buku ini. Menurut pandangan Kakak gimana sih kelebihan buku ini? Salah satunya itu adalah
konsumisasi pembelajaran, yang mana homeschooling mungkin orang tua untuk menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat seorang anak gitu Kak, sehingga proses belajarnya itu menjadi relevan dan menarik gitu. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas waktu gitu Kak. Orang tua itu dapat menekankan jadwal belajar yang fleksibel, memungkinkan untuk anak belajar dalam waktu yang paling produktif bagi mereka gitu Kak. Yang selanjutnya itu ada perhatian penuh, dengan satu pengajaran untuk anak, homeschooling memberikan perhatian lebih kepada perkembangan individu anak gitu Kak, mungkin pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi. Nah, tadi ada 3 ya Kak kelebihannya, ada konsuminasi pembelajaran, ada fleksibilitas waktu, dan perhatian penuh dari keluarganya. Jadi selanjutnya itu ada pengembangan kemandirian dan kreativitas anak. Jadi didorong untuk mengeksplorasi minat mereka secara mandiri, memungkinkan kreativitas dan kemandirian belajar mereka di homeschooling itu. Selanjutnya itu ada lingkungan belajar yang terkendali. Jadi homeschooling itu dapat melindungi anak dari pengaruh negatif dari luar, dari sosialisasi seperti bullying atau perilaku yang menyimpang yang sering kita dengar kayak apa ya, banyak kejadian yang sosialisasi yang buruk gitu. Nah itu tadi kelebihannya ya Kak. Di setiap kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Apa saja sih Kak kekurangan dari homeschooling ini? Jadi kekurangan dari buku ini yang lebih tepatnya ya Kak, jadi sosialisasinya terbatas. Anak-anak homeschooling mungkin mengalami kekurangan interaksi sosial dan teman sebaya yang dapat mempengaruhi keterampilan sosial mereka. Nah, terus ada komitmen tinggi dari orang tua. Jadi homeschooling itu membutuhkan keterampilan aktif dan komitmen waktu yang besar bagi orang tuanya untuk mengawasi dia belajar. Selanjutnya apalagi sih menurut kakak kekurangan dari homeschooling ini sendiri? Kekurangannya itu ada keterbatasan sumber daya nih Kak, yang mana tidak semua keluarga memiliki akses dan fasilitas pendidikan yang sama seperti sekolah formal. Itu tidak semuanya memiliki fasilitas tersebut Kak, seperti laboratorium atau perpustakaan. Yang selanjutnya itu ada resiko ketidakmampuan bekerja dalam tim. Anak itu mungkin kurang tertarik nih Kak dalam bekerja sama dengan orang lain, meningkatkan mereka saling belajar sendiri gitu Kak. Dan jadi dia tuh homeschooling itu pandangannya itu kayak mereka itu belajar sendiri, padahal masih bisa bekerja sama sekolah, sama fasilitator atau tutor gitu ya Kak. Dan yang selanjutnya itu ada standarisasi kurikulum yang tidak jelas, yang mana tanpa adanya kurikulum yang baku nih Kak, ada resiko anak tidak mendapatkan pengetahuan yang seimbang atau ketertinggalan dalam beberapa mata pelajaran nih Kak. Oke, itu tadi ada beberapa kekurangan, ada sosialisasinya terbatas, komitmen tinggi dari orang tua, dan keterbatasan sumber daya. Terus ada resiko ketidakmampuan bekerja dalam seperti tim, terus ada standar kurikulum yang tidak jelas. Itu pandangan dari kekurangannya ya Pak. Terus, nah dari tadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Sekarang hal menarik deh dari buku ini apa sih Kak? Oh iya, di sini ada hal yang menarik nih Kak, yang mana ada pendekatan personal, yang mana Rahmat itu menekankan bahwa homeschooling mungkin pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak nih Kak, memberikan kebebasan bagi orang tua untuk merancang kurikulum yang tepat. Oke, sangat penting ya Kak, merancang kurikulum yang tepat itu ya. Terus ada kemandirian dan kreativitas. Buku ini menggarisbawahi bagaimana homeschooling dapat mendorong anak dapat mengeksplorasi minat mereka secara lebih mendalam ya Kak. Terus gimana sih lingkungan belajarnya Kak? Di lingkungan belajarnya ini homeschooling itu memberikan lingkungan belajar yang aman gitu Kak. Terlindungi dari pengaruh negatif seperti bullying dan perilaku menyimpang lainnya yang sering terjadi di sekolah formal gitu Kak. Jadi ini kayak menghindari pengaruh negatif seperti bullying tadi ya Kak. Jadi
Nah, selanjutnya itu integrasi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, Kak. Jadi salah satu hal menarik adalah bagaimana homeschooling memungkinkan pembelajaran yang terintegrasi seperti kurikulum yang tepat dengan pengalaman sehari-hari mereka sendiri, seperti kunjungan ke perpustakaan taman yang membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan relevan. Jadi homeschooling itu, Kak, tidak hanya belajar di rumah saja, bisa ke perpus atau piknik ke pantai, saling belajar di sana ya, Kak. Nah, selanjutnya apa? Dukungan dari komunitasnya, Kak. Nah, dari dukungan dari komunitas homeschooling ini, di mana orang tua dan anak dapat saling berbagi pengalaman dan sumber daya menciptakan jaringan sosial yang bermanfaat nih, Kak. Oke, jadi dukungan komunitas itu sangat berpengaruh di jaringan sosial homeschooling itu sendiri ya, Kak. Jadi pandangan kritis terhadap sistem pendidikan formal itu, buku ini tidak hanya mempromosikan homeschooling saja, tapi Rajmat juga memberikan kritik terhadap sistem pendidikan formal yang dianggap tidak selalu memenuhi kebutuhan individu anak. Nah, udah berbagai ini nih, udah hal menarik, kekurangan dan kelebihan. Udah juga kita bahas per bab ya, Kak. Sangat minat sih buku ini. Tadi kan udah banyak dibahas nih, Kak. Apa sih pandangan tentang isi dan gaya penulisan dari buku ini itu apa sih, Kak? Boleh, Kak, homeschooling itu gimana sih menurut Kakak? Homeschooling itu sekolah atau rumah menuntut orang tua menjadi guru, layaknya guru dalam ruang kelas, Kak. Cukup dengan mendorong anak untuk menambahkan pengalaman belajar mereka di rumah ya, Kak, seperti tumbuhnya kasih sayang, kehangatan keluarga, dan cinta kasih dari keluarganya ya, Kak. Oke, buku ini membahas apa lagi, Kak? Buku homeschool ini bukan hanya membahas tentang homeschooling saja, tetapi pendidikan alternatif lainnya seperti pendidikan di luar ruangan, supaya anak lebih dekat kepada lingkungan alam gitu, Kak. Seperti sebuah model pendidikan sekolah rumah gitu, Kak. Seperti sekolah rumah kini sedang ramai diselenggarakan, sistem ini bertambah pada suasana kekeluargaan ya, Kak, dalam proses belajar pada anak. Jadi didikan peran orang tua di homeschooling ini sangat tepat. Nah, kalau kalian ingin membeli buku ini sangat lengkap dari Rajmat, jangan tangga. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Jadi kalian kalau mau beli buku ini bisa dari Shopee, Tokopedia, yang apa sih? Bukan hanya anaknya yang belajar, tapi orang tuanya juga boleh belajar. Oke? Kami akhiri, jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.